warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang masuk ke sesi memahami lanjut usia, ya. Dan permasalahannya seperti apa. Nah, menurut ibu-ibu, permasalahan yang dialami oleh lansia lanjut usia itu seperti apa, Bu? Permasalahannya menurut ibu-ibu. Apa sih yang akan terjadi ketika misalkan ibu-ibu sudah masuk ke dalam status lanjut usia? Naon wae tanu dirasakeun Segala karasanya. Naon ibu nu karasa? Geringan. Terus naon deui tah kira-kira selain geringan? Kolotnya. Terus Mana ya tuh? sok loba poho gitunya. Dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas ya, bersama-sama belajar untuk memahami kondisi lanjut usia dan permasalahannya gitu ya. Jadi biasanya ketika seseorang sudah mencapai lanjut usia ya, usianya sudah lansia begitu ya, maka yang akan ia rasakan, yang akan ia alami itu yang pertama, dia akan mengalami perubahan fisik ya. Jadi perubahan fisik ini kaitannya dengan perubahan fungsi organ tubuh ya di dalam orang tersebut. Nah, misalkan dia mengalami gangguan sistem saraf, itu menyebabkan mudah lupa, bahkan biasanya menjadi kepikunan dan juga stroke ya. Lalu yang terjadi kaitannya dengan perubahan fisik yang dia alami, misalkan giginya mulai goyah ya, atau giginya satu persatu pamit jadi ompong, jantungnya juga menjadi mengecil ya, menurun, kemudian menyebabkan denyut jantungnya meningkat ya, dan tekanan darah itu menjadi naik. Makanya hati-hati nih kalau kita menghadapi lansia, itu jangan sampai lansia terbiasa dengan marah-marah. Biasanya kalau terbiasa dengan marah-marah itu akan memicu tekanan darah ya, dan memudahkan dia akan menjadi mendapatkan penyakit darah tinggi ya, atau hipertensi dan lain sebagainya. Lalu kaitannya juga dengan perubahan fisik, yaitu biasanya saluran kemih ya itu mengalami perubahan sehingga sering tidak mampu mengontrol untuk buang air kecil. Makanya tidak heran para lansia itu kencing sembarangan ya. Dia tidak bisa mengontrol itu kencingnya atau buang air kencingnya. Kadang di kasur, kadang di ya di mana-mana ya. Jadi kembali ke seperti masa anak-anak lagi gitu ya. Nah, permasalahan yang dialami oleh si lansia yang kedua itu biasanya berkaitan dengan perubahan psikososial ya. Ari perubahan psikososial itu naon, Bu? Duka tuh, Pak. Terangnya. Mohon. Nah, biasanya psikososial atau diri ini hubungannya dengan diri dan orang lain ya. Jadi hubungan dengan orang lain dia seperti apa. Nah, ini biasanya perubahan psikososial itu berkaitan dengan kemampuan belajarnya. Itu yang menyebabkan tidak meningkatnya pengetahuan lanjut usia gitu ya. Lalu daya ingatnya menurun. Dia tidak mampu menerima, mencamkan atau menyimpan ya, bahkan menghadirkan kembali
informasi yang dia tangkap, ya, sehingga kemampuannya menurun. Dan ini menyebabkan menurunnya pengetahuan bagi lansia, gitu ya. Kemudian dia juga lupa mengingat nama dan waktu, ya. Nah, selain itu juga kaitannya dengan perubahan psikososial, ya, terkait dengan perubahan pada aspek kemampuan berpikir, ya, dia juga tidak mampu ternyata untuk memecahkan masalah yang dia hadapi, ya. Bahkan kemampuan untuk memecahkan masalahnya dia mengalami penurunan, ya, seperti itu ya. Dan kemampuan pengambilan keputusannya juga tentunya menjadi berkurang. Nah, lalu perubahan pada aspek emosi atau perasaan lanjut usia, ya. Nah, ini perubahan emosi atau perasaan, ya, lanjut usia adalah merupakan gambaran atau fenomena yang dihayati tentunya secara subjektif, secara dirinya, ya, yang dia hayati, sebagai sesuatu yang menimbulkan perasaan senang maupun sedih. Nah, makanya bagi lanjut usia ini sebetulnya tidak mengalami banyak masalah. Ia akan menjalani kehidupan dengan penuh semangat atau optimal, ya, kalau seandainya dia berpikir positif. Namun sebaliknya, jika ia senantiasa berpikir negatif, maka yang muncul adalah perasaan depresi, ya, rasa sedih, cemas, kemudian khawatir, penuh dengan kegelisahan, yang tentunya ini kita dapat amati, kita dapat lihat lansia itu ketika dia depresi, dia akan memiliki pandangan yang kosong, ya, karena memang banyak pikiran mungkin, ya, banyak kekhawatiran di dalam pikirannya. Selain pandangan kosong, juga dia akan mengalami konsentrasi dan aktivitasnya menjadi menurun, ya. Terkadang dia juga, ya, si lansia ini lebih memilih menarik diri dari lingkungannya, ya, tidak semangat, ya, kemudian mengeluh, ya, banyak mengeluh, dan ini menyebabkan dia tidak bisa tidur, ya, sulit tidur. Nah, itu yang kaitannya dengan depresi tadi. Kemudian dia juga akan mengalami agresif, ya, akan menjadi lebih agresif. Kadang-kadang marah-marah, tidak jelas, ya, salah sedikit dia marah-marah. Lalu tiba-tiba dia menyerang, ya, menendang barang yang ada di depannya, ataupun bahkan melempar barang-barang yang ada di sekitarnya. Bahkan tanpa sebab gitu, marah-marahnya, ya, jadi agresif, ya, kembali seperti anak-anak lagi, ya, ujug-ujug ngambek gitu, cicing, kadang ngagebuk naon we nu aya di hareupna. Nah, inilah perubahan pada aspek emosi perasaan lanjut usia. Selain itu ada terjadinya perubahan sikap dan perilaku, ya, dalam pengalaman lansia ini. Ada beberapa perubahan yang dialami lanjut usia. Ini kaitannya dengan sikap dan perilaku antara lain. Yang pertama, dia gerakan-gerakan tubuhnya menjadi kaku, ya, dan lambat. Perubahan dalam menjalin hubungan sosialnya juga, ya, cenderung mencari orang-orang yang seusianya,
dia mau gaul dengan sebaya yang seusianya. Lalu banyak juga ya lanjut usia itu biasanya ya yang kita lihat banyak berada di dalam rumahnya, jarang keluar. Kadang lansia juga seringkali mengurangi keikutsertaannya dalam kegiatan atau hubungan sosial di masyarakat. Ya. Nah, perubahan yang lain pada lansia itu biasanya lansia itu juga memiliki keterbatasan termasuk vokasional. Ari vokasional itu misalkan hubungannya dengan aktivitas sehari-hari yang mengalami penurunan. Misalkan karena pensiun atau berhenti bekerja, ya. Karena lansia, mungkin perusahaan atau tempat dia bekerja sudah tidak lagi membutuhkan dia karena menurunnya kemampuan si lansia, maka tidak dipekerjakan lagi. Ya. Hal ini juga menyebabkan pemasukan atau penghasilan dia berkurang. Ya. Tentu ini mengakibatkan penurunan semangat hidup, ya, karena biasanya dia bekerja, karena sudah masuk lansia dia tidak lagi bekerja, ya, hingga hilanglah semangat hidupnya. Nah, yang terakhir itu yang permasalahan yang dialami ketika seseorang mencapai lansia. Ini kaitannya dengan spiritual. Apa itu spiritual? Spiritual itu berkenaan dengan misalkan dia jadi jarang beribadah, ya, jarang beribadah. Yang biasanya giat beribadah ketika dia masih muda sebelum lansia, ketika memasuki lansia, ada sebagian lansia yang malah justru jarang beribadah. Kadang dia tidak bersyukur apa yang dia miliki, ya. Kemudian dia juga sering berpikir negatif, tidak sabar, ya. Bahkan kurang mau berbagi dengan orang lain. Dan ada sebagian juga bahkan lansia itu menunjukkan super powernya, ya, kekuatannya. Dia menganggap dirinya yang paling benar, yang paling kuat, yang paling hebat. Nah, ini ada perasaan yang mendominasi, ya, yang melekat dalam dirinya, bahwa dia merasa intinya yang lain salah, dia yang paling benar. Nah, inilah, ya, beberapa hal yang biasanya hinggap dalam permasalahan lansia, gitu ya. Dari kondisi tersebut, maka kita dapat memahami bahwa ternyata perjalanan manusia itu, ya, dari anak, dewasa, kemudian lansia, ya. Nah, lansia ini berarti dia kondisinya seperti kekanak-kanakan lagi, kembali ke anak-anak, ya. Coba dari anak, dewasa, pikirannya mantap, lansia kembali lagi, ya, pikirannya seperti anak-anak. Makanya jangan heran ibu-ibu sekalian kalau ada lansia di rumah, ya itu memang kenyataan yang harus diterima, ya. Karena bagaimanapun juga kita, ya, semua ibu-ibu, saya itu akan mengalami
yang namanya lanjut usia ya. Ketika masuk ke lanjut usia ya jangan kaget ya, kita akan mengalami perubahan-perubahan ya. Jadi ada beberapa perubahan tadi, ada permasalahan ya, beberapa permasalahan. Ibu, yang pertama permasalahan apa? Perubahan fisik. Iya, perubahan fisik ya. Pak. Itu ya, perubahan fisik, psikososialnya ya. Kalau psikososial tadi berhubungan dengan diri dan lingkungannya ya, dengan orang lain ya, hubungannya seperti apa itu psikososial. Dan yang terakhir spiritual ya, atau kerohanian ya, rohani. Nah, ini berbeda. Kalau lansia sering beribadah ya, dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhannya, maka dia akan lebih merasa tenang ya. Dia akan merasa tabah dan dia akan menerima kenyataan hidupnya ya sebagai lansia ya. Jadi biasanya yang lansia yang spiritualnya bagus, kerohaniannya bagus, dia akan mampu memaknai kehidupannya dengan baik ya. Jadi perubahan-perubahan itu dia jadikan sebagai kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari lagi ya. Seperti itu ibu-ibu sekalian, paham Bu? Paham. Oke. Ibu tadi barusan ya saya sebutkan permasalahan yang terjadi, yang dialami oleh lansia ya, dilihat dari aspek spiritualnya atau kerohaniannya. Misalkan apa ya Bu ya? Contohnya tadi saya sudah jelaskan sedikit. Apa ya kira-kira ya Bu ya? Sholatna nya berkurang gitunya. Wah, pintar Ibu. Ibu berarti hebat ya. Dan tampaknya kuat. Nah, baik, itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan perubahan atau permasalahan yang dialami oleh lansia. Nah, sekarang di hadapan ibu-ibu ini saya ada kartu lansia ya. Kartu lansia. Nah, saya minta ya, saya mohon izin kepada ibu-ibu sekalian, mohon untuk bagi 3 kelompok ya. Ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C ya. Saya akan bagikan kartu ini. Nah, jadi kelompok A saya akan tentukan ya. Kelompok A ini kondisi psikososial. Kelompok B kondisi spiritual. Kelompok C ini kondisi fisik ya. Nah, ibu-ibu sudah terima kartunya. Di situ nanti tolong tulis ya. Ibu-ibu tulis ya. Misalkan ibu ini terima kondisi apa ini, kondisi psikososial. Tadi sudah saya jelaskan kondisi psikososial itu apa ya. Nanti tolong ibu-ibu tuliskan ya. Tuliskan kira-kira yang termasuk ke dalam kondisi psikososial, permasalahannya seperti apa ya. Kemudian kondisi spiritual nih, kondisi spiritual ibu-ibu tulis ya kartu tersebut. Misalkan tadi kurang beribadah, gak mau berbagi ya, dan lain sebagainya. Tulis di sini ya. Nah, yang ini kondisi fisik, ibu-ibu tulis ya. Tulis permasalahan umum yang kaitannya dengan kondisi fisik. Misalkan kulitnya jadi pareot, gigina arompong, rambutnya berhuis, atau leklok, lututna ya, pokoknya mah fisik, psikososial, spiritual, tolong ditulis ya permasalahan yang kaitannya dengan aspek ya, 3 aspek tadi ya. Saya akan berikan waktu ke ibu selama
ya cukup lah 5 menit ya. 5 menit. Emang enggak ibu-ibu ditulis. Gampang ya punya? Gampang. Ya. Ibu, aya lansia teh di bumi? Aya Umi. Umi. Nuhun. Coba kalau ditaruh siladah. Ibu kebagian naon tadi? Fisik. Fisik. Nu ditingali ku ibu. Permasalahanna lansia nu aya di bumi ibu. Kumaha eta kaitannya dengan fisik ta? Ya gitu saur bapak tos peot. Peotnya. Gigina. Terus pipisna sembarangan tuh bu? Ente Umi mah Oh masih ingatnya karena WC-nya. masih ingat. Alhamdulillah eta. Berapa tahun ayeuna usiana? Berahannya Umi. Aya 70 tahun lebih, 60 tahun lebih. Lebih Pak. Lebih, ya? 70 lebih. Lebih. Oh berarti eta termasuk lansia tahnya. Nah, terus matana tos lambur teh eta apa masih awas ningali? Tos lambur ya. Nah, jadi penglihatan matanya juga menurun ya. Nah, misalkan terus naon deui tah? Lemahnya mungkin ya secara fisik ya. Gitu. Boleh ditulis Bu kan gitu. Nah, lamun ieu Ibu naon wae tah? Si eta naon orang tua ibu nu tos lansia. Psikososial ya aspekna. Oh, jarang kumpul-kumpul gitu nya. Lamun Agustusan jarang kumpul-kumpul tah. Ngedekem di bumi wae. Oh, mun siap-siap. Ieu naon ieu? Spiritual. Spiritual bu kumaha eta? Anu gaduh lansia di bumi. Oh, tetanggi, mun tetangginya. Nah, kumaha teh ditinggali tetanggi kaitannya dengan spiritual ini aspekna. Oh, biasana pengawasan aya tiap minggunya, ayeuna jarang. Mun siap. Oke, Ibu. Tetapnya tos 5 menitnya kalau dicanak deui ya urang tempelkeun. Urang tempelkeun dina dinding. Tempelkeun. Oke. Siap, ditempel ya punya. Nah, jadi permasalahan kondisi fisik tadi pareot, gigina arompong, terus naon ya? Teka baca ya. Lambur, Pak. Oh, lambur ya. Lambur, matananya teu awas deui ieu teh. Sip, Ibu, hebat. Kelompok B. Psikososial gitu. Oh, ngambek wae nya. Ngambek wae terus cemedud. Aduh, karunya amat. Jarang kumpul-kumpul jeung babaturana. Oh, sip, Bu. Si ayeuna kondisi spiritual. Nah, Nah, kondisi spiritualna jarang cenah salatna kelewat wae. Oh, siap. Ya, baik itu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi ingat Ibu sekalian ya, kalau ada lansia ya berikan ia nasihat dengan bijak, sampaikan bahwa perubahan atau permasalahan itu adalah kenyataan hidup yang mau tidak mau harus diterima ya, gitu, agar si lansia merasa tenang ya, tidak merasa khawatir, tidak merasa depresi dan lain sebagainya. Jadi memang lansia itu adalah sebuah kepastian, sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Dan tentunya ketika kita berada dalam kondisi lansia, ya maka akan ada permasalahan-permasalahan tadi ya, kondisi-kondisi tadi akan hinggap dalam kehidupan kita ya, perubahan-perubahan itu. Makanya sekali lagi kita ingatkan kepada lansia yang ada di rumah atau tetangga kita agar ya mereka akan merasa tenang. Dan juga kita ya, kalau misalkan ada lansia di rumah, setelah memahami ini, saya berharap ya, kita sama-sama berharap mudah-mudahan kita
akan mengerti ya, akan memahami. Namun misalkan lansia yang ada di rumah kita ngambek-ngambek wae, ya itulah lansia ya. Jadi kita harus pahami gitu. Ya. Ulah sampai ya aya lansia ngambek-ngambek wae di bumi ibuna malah justru ikut-ikutan ngambek. Berarti eta si ibu teu pengertian ya. Jadi kalau sekarang karena ibu-ibu sudah paham, sudah tahu ya kondisi dan permasalahan yang dialami lansia, mohon ya dengan sangat saya meminta kepada kita semua untuk senantiasa sama-sama memahami ya, sama-sama ya harus berikan pengertian kepada lansia ya namanya juga lansia gitu. Ya itulah lansia. Seperti itu Bu ya. Mohon. Ya hatur nuhun Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.